Ayla terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, jantung berdegup kencang saat melihat pesan di ponsel. Kita harus bicara sekarang, atau aku akan ceritakan semuanya ke keluargamu. Pesan itu dari Siti, wanita yang selama 6 bulan terakhir telah menjadi rahasia terbesarnya, cinta yang tak seharusnya ada di hatinya. Dalam sekejap, dunia Ayla runtuh, mengingatkannya pada malam sebelumnya ketika ia memilih diam daripada mengakui perasaannya di depan keluarga yang memaksanya bertemu dengan calon suami. Ayla, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun di Jakarta, selalu hidup dalam bayang-bayang harapan orang tuanya. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beragama, sering mengingatkan bahwa pernikahan adalah kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga. Ibu Ayla, yang bekerja sebagai penjahit, selalu bercerita tentang impiannya memiliki cucu. Mereka tidak tahu bahwa Ayla, sejak kuliah, telah merasakan ketertarikan yang berbeda terhadap wanita. Itu dimulai dengan persahabatan dekat di kampus, tapi Ayla selalu menekannya, takut pada stigma masyarakat Indonesia yang masih melihat sebagai penyimpangan. Pertemuan dengan Siti terjadi secara tak sengaja di sebuah cafe dekat sekolah. Siti, 20 genep tahun, adalah seorang desainer grafis yang penuh semangat, dengan senyum yang selalu membuat Ayla merasa dilihat sepenuhnya. Mereka bertemu saat Ayla memesan kopi, dan obrolan singkat berubah menjadi pertemuan rutin. Siti terbuka tentang orientasinya, ia pernah putus asa karena keluarganya di Bandung yang konservatif, tapi ia memilih hidup mandiri di Jakarta untuk bebas menjadi diri sendiri. Ayla terpesona, tapi juga takut. Aku tidak bisa seperti kamu, kata Ayla suatu hari, suaranya bergetar. Siti hanya tersenyum, kamu bisa kalau kamu mau. Hubungan mereka berkembang pelan, dari pesan malam hari hingga pertemuan rahasia di taman kota. Ayla merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami, tapi juga konflik batin yang menyiksa. Setiap kali pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, ia merasa seperti orang asing. Ayahnya sering bertanya, kapan kamu bawa pulang calon suami? Ayla hanya tersenyum paksa sambil memikirkan Siti. Suatu malam, saat keluarga berkumpul untuk makan malam, ibunya memperkenalkan Andi, anak teman lama mereka. Andi, seorang insinyur yang sopan, tampak sempurna di mata keluarga. Ayla duduk diam, tapi hatinya memberontak. Malam itu, setelah pulang, Ayla bertemu Siti di apartemen kecilnya. Aku tidak bisa terus begini, kata Ayla, air mata mengalir. Siti memeluknya, kita bisa hadapi bersama. Tapi Ayla mundur, tidak, Siti. Keluargaku. Masyarakat. Ini salah. Kata-kata itu seperti pisau bagi Siti yang merasa dikhianati. Mereka bertengkar hebat, Siti menuduh Ayla pengecut, sementara Ayla membela diri dengan alasan agama dan norma. Akhirnya, Ayla pergi, meninggalkan Siti sendirian. Pagi harinya, pesan ancaman itu datang. Ayla panik, tapi ia tahu ini adalah konsekuensi dari keputusannya yang setengah hati. Ayla buru-buru ke cafe tempat mereka biasa bertemu. Siti sudah ada di sana, wajahnya pucat tapi tegas. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Ayla pelan. Siti menatapnya tajam, karena aku lelah disembunyikan seperti dosa. Kalau kamu tidak bisa akui kita, maka aku akan buat kamu memilih. Ayla merasa dunia berputar. Ia ingat masa kecilnya, saat ayahnya mengajarkan nilai-nilai Islam yang ketat, termasuk larangan hubungan sesama jenis. Tapi cinta pada Siti terasa begitu benar. Berikan aku waktu, pinta Ayla. Siti menggeleng, waktu sudah habis. Pertemuan itu berakhir dengan Ayla pulang sendirian, pikirannya kacau. Di rumah, ibunya bertanya tentang Andi. Ayla berbohong, bilang ia akan pertimbangkan. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan pilihan, kehilangan Siti atau menghadapi keluarga.
Tekanan sosial di Indonesia membuatnya takut. Berita tentang diskriminasi terhadap sering ia baca, dari pengusiran keluarga hingga kekerasan. Ayla merasa terjebak, tapi sebuah tekad mulai tumbuh. Besok, ia harus memutuskan. Hari berikutnya, Ayla bertemu Andi atas permintaan ibunya. Andi ramah, bercerita tentang masa depannya. Ayla mendengar tapi pikirannya di Siti. "Apa kamu siap menikah?" tanya Andi. Ayla ragu, tapi mengangguk. Itu adalah keputusan impulsi untuk menenangkan keluarga. Tapi saat pulang, ia mendapat pesan dari Siti, "Aku tahu kamu bertemu dia." Ini akhir. Ayla panik, menelepon Siti tapi tidak diangkat. Ia sadar keputusannya telah menyakiti orang yang ia cintai. Ayla pergi ke apartemen Siti, memohon maaf. Siti membuka pintu, matanya merah. "Kenapa kamu pilih mereka daripada aku?" tanya Siti. Ayla menangis, "Aku takut kehilangan semuanya." Mereka berbicara panjang, Siti menceritakan pengalamannya dulu, saat keluarganya memaksanya ke psikolog untuk sembuh. Ayla terkejut, merasa bersalah. "Aku tidak mau jadi seperti mereka," kata Ayla akhirnya. Siti tersenyum tipis, "Maka buktikan." Malam itu, Ayla pulang dengan hati berat. Ia tahu konflik baru saja dimulai. Keluarganya tidak akan menerima, masyarakat akan menghakimi. Tapi untuk pertama kalinya, Ayla merasa siap membayar harganya. Pagi itu, Ayla bangun dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk berterus terang pada Siti bahwa ia siap melangkah maju, meski perlahan. Tapi sebelum itu, ia harus menghadapi keluarganya. Ayahnya menelepon, mengingatkan tentang makan malam bersama Andi malam ini. Ayla merasa mual, tapi ia setuju. Di sekolah, siswa-siswanya bertanya kenapa ia tampak lelah. Ayla tersenyum paksa, sambil memikirkan bagaimana menjelaskan semuanya. Sore harinya, Ayla bertemu Siti di taman. "Aku akan coba bicara dengan keluargaku," kata Ayla. Siti ragu, "Jangan paksa kalau belum siap." Tapi Ayla tegas, "Aku harus." Mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya, Ayla merasa damai. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat pulang, ia melihat mobil Andi di depan rumah. Ibu menyambutnya dengan senyum lebar. Andi datang lebih awal. Makan malam berlangsung tegang bagi Ayla. Andi bercerita tentang pekerjaannya, ayah Ayla memuji. "Kalian cocok sekali," kata ibu. Ayla diam, tapi saat Andi bertanya tentang masa depannya, ia tak tahan lagi. Aku tidak bisa," kata Ayla pelan. Ruangan hening. Ayah bertanya, "Apa maksudmu?" Ayla menarik napas dalam, "Aku tidak suka laki-laki seperti itu. Aku suka wanita." Kata-kata itu keluar, dan dunia seolah berhenti. Ayahnya marah besar, "Apa omong kosong ini? Kamu dipengaruhi setan." Ibu menangis, "Kamu sakit, Nak. Kita harus bawa ke ustad." Andi terkejut, buru-buru pamit. Ayla mencoba jelaskan, tapi ayahnya memerintahkan ia keluar rumah. "Kalau kamu tidak berubah, jangan kembali," teriak ayah. Ayla pergi dengan air mata, menuju apartemen Siti. Siti memeluknya, "Kamu berani sekali." Tapi Ayla tahu, ini baru awal penderitaan. Keesokan harinya, berita menyebar. Saudara Ayla menelepon, menuduh ia membawa malu keluarga. Di sekolah, rekan guru mulai bergosip. Kepala sekolah memanggilnya, "Kita dengar rumor ini bisa pengaruhi siswa." Ayla membela diri, tapi ia merasa terisolasi. Siti mendukung, "Kita hadapi bersama." Mereka mulai merencanakan hidup baru, mungkin pindah ke kota lain. Tapi tekanan makin berat. Suatu hari, Siti mendapat telepon dari keluarganya di Bandung. "Kami tahu tentangmu dan wanita itu.
pulang sekarang atau kami datang ke Jakarta. Siti panik, tapi ia memilih tetap. Aku tidak akan tinggalkan Ayla, katanya. Malam itu mereka bertengkar lagi. Ayla merasa bersalah, ini karena aku. Siti menenangkan, tidak, ini pilihan kita. Tapi di hati Siti ada keraguan. Ia ingat pengalaman dulu saat temannya ditinggalkan karena tekanan serupa. Ayla mencoba rekonsiliasi dengan keluarga. Ia pergi ke rumah, tapi ayahnya tidak mau bertemu. Ibu diam-diam menelepon, ayah marah, tapi ia khawatir. Ayla menangis, aku tetap anakmu. Tapi ibu bilang kamu harus berubah. Ayla pulang kecewa. Di apartemen, Siti menunggu dengan makan malam. Kita bisa buat keluarga sendiri, kata Siti. Ayla tersenyum, tapi hatinya sakit. Tekanan sosial makin nyata. Di media sosial, akun Ayla dibanjiri komentar negatif setelah seorang saudara memposting tentangnya. Penyimpang. Haram. Ayla matikan ponselnya. Siti juga mendapat ancaman dari keluarganya. Kami akan laporkan ke polisi, ancam ayah Siti. Di Indonesia, meski tidak ilegal, diskriminasi lebih tinggi. Mereka takut, tapi saling menguatkan. Suatu malam, Ayla mimpi buruk, keluarganya meninggalkannya selamanya. Ia terbangun menangis. Siti menghibur, kita punya satu sama lain. Tapi Siti diam-diam ragu. Ia mulai berpikir, apakah ini layak? Pengorbanan terlalu besar. Pagi harinya, Siti bilang, mungkin kita perlu jeda. Ayla terkejut, kenapa? Siti menjawab, aku lelah bertarung sendirian. Ayla merasa dikhianati, tapi ia tahu Siti benar. Hari-hari berikutnya, mereka pisah sementara. Ayla tinggal di hotel murah, merenung. Ia baca artikel tentang komunitas LGBT di Indonesia, bagaimana mereka bertahan meski dihujat. Ia hubungi teman lama yang ternyata juga lesbian, mendapat dukungan. Kamu tidak sendirian, kata teman itu. Ayla mulai bangkit, tapi kerinduan pada Siti menyiksa. Ia sadar keputusannya telah merusak segalanya. Setelah seminggu pisah, Ayla memutuskan menelepon Siti. Aku rindu kamu, katanya. Siti diam sejenak, lalu aku juga. Mari bertemu. Mereka bertemu di Kailama, tapi suasana tegang. Siti bilang, keluargaku datang ke Jakarta besok. Mereka mau paksa aku pulang. Ayla panik, jangan pergi. Siti menggeleng, aku harus hadapi mereka. Ayla tawarkan ikut, tapi Siti tolak. Ini urusanku. Malam itu, Ayla sendirian, memikirkan masa lalu. Ia ingat pertama kali jatuh cinta pada wanita saat SMA, tapi ia tekan. Sekarang semuanya meledak. Pagi harinya ia dapat kabar dari ibunya, ayah sakit karena stres gara-gara kamu. Ayla buru-buru ke rumah sakit. Ayahnya terbaring lemah, tapi saat melihat Ayla, ia berpaling. Pergi, katanya pelan. Ibu menangis, ini salahmu. Ayla merasa hancur, tapi ia tetap di sana, membantu ibu. Di rumah sakit, Ayla bertemu Andi lagi. Andi bilang, aku tidak menjuge, tapi keluargamu butuh waktu. Ayla tersenyum pahit, terima kasih. Tapi hatinya di Siti. Sore itu, Siti menelepon, keluargaku sudah di sini. Mereka marah besar. Ayla ingin datang, tapi Siti larang. Malam harinya, Siti datang ke hotel Ayla, wajahnya memar. Ayahku memukulku, kata Siti sambil menangis. Ayla syok, memeluknya erat. Kita laporkan, tanya Ayla. Siti menggeleng, tidak, itu akan buruk. Mereka memutuskan lari sementara ke Yogyakarta, kota yang lebih tenang. Di sana, mereka tinggal di penginapan kecil, mencoba lupakan masalah. Tapi berita buruk datang, sekolah Ayla memecatnya karena rumor.
Ini tidak adil, kata Ayla marah. Siti menghibur, kita cari kerja baru. Mereka mulai mencari, tapi diskriminasi menyulitkan. Siti dapat job relance, Ayla mengajar priat. Di Yogyakarta, mereka bertemu komunitas kecil. Seorang aktis bernama Rina mendengar cerita mereka, banyak yang seperti kalian. Kita harus lawan. Ayla terinspirasi, tapi Siti ragu. Aku takut, kata Siti. Malam itu, mereka bertengkar lagi. Ayla ingin terbuka, Siti ingin sembunyi. Kamu yang mulai ini, tuduh Siti. Ayla balas, kamu yang ancam aku. Pertengkaran berakhir dengan Siti pergi keluar, meninggalkan Ayla sendirian. Pagi harinya, Siti kembali, meminta maaf. Aku takut kehilanganmu. Mereka rekonsiliasi, tapi luka masih ada. Kembali ke Jakarta, keluarga Siti sudah pulang, tapi ancaman tetap. Ayah Ayla pulih, tapi tidak mau bicara dengannya. Ibu diam-diam bertemu Ayla, ayah bilang kalau kamu berubah, kamu boleh pulang. Ayla menolak, ini aku yang sebenarnya. Ibu menangis, pergi. Tekanan mencapai puncak saat seorang teman lama Ayla, yang ternyata iri, sebarkan foto mereka di media sosial. Komentar kebencian membanjiri. Siti mendapat ancaman kekerasan. Kita harus hati-hati, kata Ayla. Mereka pindah apartemen, tapi paranoia tumbuh. Siti mulai depresi, jarang makan. Ayla coba bantu, tapi ia sendiri lelah. Suatu hari, Siti bilang, mungkin kita salah. Ayla terkejut, jangan bilang begitu. Siti menangis, lihat apa yang terjadi. Keluarga hancur, pekerjaan hilang. Ayla membela, tapi kita punya cinta. Siti menggeleng, cinta saja tidak cukup. Kata-kata itu seperti pukulan bagi Ayla. Ia sadar keputusannya telah merusak Siti juga. Malam itu, mereka tidur terpisah. Ayla renungkan mautun moral, apakah mencintai sesama jenis salah? Di Indonesia, agama dan masyarakat bilang ya, tapi hatinya bilang tidak. Ia baca buku tentang psikologi, mendapat pencerahan. Besok, ia ajak Siti bicara. Kita harus kuat, kata Ayla. Siti setuju, tapi matanya penuh keraguan. Konflik internal Siti semakin dalam. Kembali di Jakarta, Ayla dan Siti mencoba bangun hidup baru. Ayla dapat kerja sebagai tutor online, Siti lanjut desain. Tapi bayang masa lalu mengejar. Suatu hari, ayah Siti datang ke apartemen. Pulang sekarang, perintahnya. Siti tegas, tidak, ayah. Ayah marah, memaki Ayla sebagai penggoda. Ayla diam, tapi Siti bela, ini pilihan aku. Ayah pergi dengan ancaman, kamu bukan anakku lagi. Siti hancur, menangis sepanjang malam. Ayla coba hibur, tapi Siti menarik diri. Ini terlalu berat, kata Siti. Ayla merasa bersalah, ingat saat ia ragu dulu. Mereka mulai jarang intim, lebih banyak diam tekanan dari luar makin kuat. Demo anti di kota membuat mereka takut keluar. Ayla baca berita tentang pasangan sejenis yang diusir dari kampung. Kita bisa pindah ke luar negeri, usul Ayla. Siti geleng, tidak punya uang. Konflik memuncak saat Ayla bertemu ibunya lagi. Ibu bilang, ayah sekarat karena ini. Ayla buru ke rumah sakit. Ayah lemah, tapi kali ini bicara. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya ayah. Ayla jelaskan, ini aku, ya. Ayah menangis, aku takut neraka untukmu. Ayla peluk ayah, tapi ia tahu sulit berubah. Pulang, ia cerita pada Siti. Siti iri, setidaknya keluargamu masih bicara. Malam itu, Siti dapat pesan dari mantan teman, aku tahu rahasiamu, bayar atau aku sebarkan. Ini pemerasan. Ayla marah, kita laporkan. Tapi Siti takut, polisi mungkin tidak bantu.
Mereka bayar sedikit, tapi pemeras minta lebih. Ini jadi beban finansial. Siti mulai kerja ekstra, lelah. Ayla lihat Siti berubah, lebih dingin. Suatu hari, Siti bilang, aku bertemu teman lama. Dia pria, tawarkan bantu. Ayla curiga, apa maksudmu? Siti jawab, mungkin aku bisa coba normal. Ayla syok, merasa dikhianati. Kamu bohongi aku, tanya Ayla. Siti menangis, aku bingung. Tekanan ini buat aku ragu. Pertengkaran hebat terjadi, Ayla tuduh Siti pengecut, Siti balas Ayla egois. Siti pergi, tinggalkan Ayla sendirian. Ayla hancur, minum alkohol untuk lupakan. Ia hubungi Rina, aktivis di Yogyakarta. Rina nasihat, cinta butuh pengorbanan, tapi jangan hilang diri. Ayla renungkan, sadar ia terlalu paksa Siti. Besok, ia cari Siti, tapi Siti tidak angkat telepon. Akhirnya, Siti balas pesan, aku pulang ke Bandung. Ayla panik, naik kereta ke sana. Di Bandung, Ayla temui Siti di rumah keluarganya. Ayah Siti buka pintu, marah. Pergi, teriaknya. Tapi Siti keluar, Ayla, kenapa datang? Ayla jawab, karena aku cinta kamu. Mereka bicara di taman, Siti akui, aku takut. Mungkin kita harus akhiri. Ayla menangis, jangan. Tapi Siti tegas, ini terbaik. Ayla pulang hancur, merasa semuanya sia-sia. Kembali di Jakarta, Ayla sendirian. Ia kehilangan pekerjaan lagi karena gosip. Ibu menelepon, pulanglah, nak. Ayla ragu, tapi pergi. Ayah sudah lebih baik, bicara pelan. Aku coba pahami, kata ayah. Ayla terharu, tapi rindu Siti. Ia sadar, pengkhianatan Siti adalah akibat dari tekanannya sendiri. Ayla mencoba bangun hidup tanpa Siti. Ia kembali mengajar, bergabung komunitas LGBT. Di sana ia bertemu orang-orang dengan cerita mirip, mendapat kekuatan. Tapi malam hari, ia sering menangis ingat Siti. Suatu hari, ia dapat pesan dari Siti, aku menyesal. Ayla ragu, tapi balas, mari bicara. Mereka bertemu di Jakarta. Siti tampak kurus, keluargaku paksa aku bertunangan dengan pria. Ayla syok, kenapa tidak tolak? Siti jawab, aku lelah bertarung. Pertemuan itu penuh emosi. Ayla bilang, kamu khianati kita. Siti menangis, aku takut sendirian. Mereka ingat masa indah, tapi luka terlalu dalam. Ayla putuskan, mungkin ini akhir. Siti setuju, tapi sebelum pergi, mereka peluk terakhir. Ayla pulang, merasa bebas tapi kosong. Hari-hari berikutnya, Ayla fokus pada diri. Ia bicara dengan keluarga, ayah mulai terima meski sulit. Aku tidak setuju, tapi kamu anakku, kata ayah. Ibu peluk Ayla, kami rindu. Ayla senang tapi sadar harga yang dibayar, kehilangan Siti. Ia mulai advokasi, bicara di forum kecil tentang hak LGBT. Masyarakat masih hujat, tapi ia kuat. Suatu malam, Ayla dapat kabar Siti menikah. Hatinya sakit, tapi ia doakan bahagia. Ia renungkan perjalanan, dari rahasia hingga pengkhianatan, dari cinta hingga kehilangan. Ia sadar, masyarakat Indonesia masih jauh dari penerimaan, tapi perubahan dimulai dari individu. Ayla memilih hidup otentik, meski sendirian. Kini, Ayla berdiri lebih tegar, tapi pertanyaan menggelayut, apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau masyarakatlah yang perlu berubah?